Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menzalimi orang. Hati-hati menzalimi hak-hak orang. Hati-hati apabila kita berlaku kezaliman terhadap orang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadirin, bagaimana kita hidup di dunia, hendaknya lah kita berhati-hati dalam mengeluarkan lisan kita. Hendaknya lah kita berhati-hati untuk tidak mengambil hak orang, untuk tidak menzalimi manusia. Karena manusia yang kita zalimi punya Tuhan yang tidak pernah lupa. Mereka punya Tuhan yang selalu melihat. Tidak ada daun pun yang jatuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Hadirin, Imam Sufyan As-Sawri mengatakan, "La an talqallah bi sab'ina dhanban ma bainaka wa bainahu lakana ahwan." Seandainya kamu mati dan kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa, maka itu lebih mudah bagi Allah mengampunimu. Min antalqaka bi dzambin wahidin, daripada kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa, ma bainaka wa bainal ibad, dosa yang satu dosa dengan manusia. Karena hukum asalnya dosa bagi Allah adalah Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghafurul Wadud, Allah Ghaffar, Maha Pemberi ampun, Allah Ghafiridz dzamb, yang menghapuskan semua dosa. Hukum asal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Namun dosa dengan manusia, hukum asalnya manusia adalah tidak memberi ampun. Mereka susah untuk memaafkan. Bagaimana mereka memaafkan apalagi pada hari akhirat? Mereka butuh amal. Mereka butuh amalan yang bisa memberikan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i, Imam mazhab, mengatakan bahwasanya bi'sazad ilal ma'ad i'tida 'alal ibad. Sesungguhnya seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh hamba kepada hari akhirat nanti adalah i'tida, yaitu pelanggaran ataupun penzaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karena itu marilah sama-sama kita untuk tidak menzalimi manusia. Hendaknya lah kita untuk tidak berlaku ketidakadil terhadap manusia. Apalagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan sebagaimana seorang koruptor yang korupsi, dia melakukan korupsi bahkan mengambil uang rakyat. Subhanallah. Berapa banyak dia akan transfer pahalanya di hari akhirat kelak. Bagaimana mereka akan menuntutnya? Maka istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri, orang yang menzalimi manusia yang lain, bagaimana dia akan merasakan ketenangan di hari yang dalam Al-Qur'an disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari yauma yafirru, mereka akan berlari. Yauma yafirrul mar'u min abi, dari bapaknya dan ibunya. Mereka akan lari dari saudara-saudaranya. Mereka akan berlari dari istri dan anak-anaknya. Para ulama mengatakan di sini, kenapa mereka berlari? Karena mereka takut akan dituntut hak-haknya, ketidakadilan yang apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati untuk menzalimi manusia. Berikanlah haknya kepada manusia. Kalau kita punya pembantu, berikanlah hak pembantu. Berikanlah gaji dia, berikanlah apa yang kita telah tunaikan perjanjian dengan dia. Berikanlah haknya sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Karena ingat bahwasanya semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampumu. Dan ingat juga bahwasanya doa orang termazlum, terzalimi ini adalah mustajab. Fattaqu da'watal mazlum fa innahu
fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang terzalimi itu akan dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, walau kana kafiran, walaupun orang kafir, maka hati-hati, jangan menzalimi siapapun daripada manusia, bahkan orang kafir pun sesungguhnya doa mereka adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjaga lisan kita untuk tidak ghibah kepada orang lain. Kita takut bagaimana pahala kita. Sungguh amat merugi mereka yang di hari akhirat apabila amalan kita, salat malam kita, puasa kita, zakat, apa yang telah kita tunaikan dari amal kebajikan, kita bagikan kepada mereka-mereka yang telah gibahi. Kita bagikan kepada mereka-mereka yang telah kita zalimi. Na'udzubillahi min zalik. Makanya dalam sebuah hadis, manil muflis, siapa mereka yang rugi ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan orang yang rugi bukan mereka yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar, tidak punya uang, tapi yang rugi yang sebenarnya adalah the real khasran, ya. Sebenar-benar orang yang rugi di akhirat adalah orang yang datang dengan berbagai bentuk amalan, dari salatnya, zakatnya, sedekahnya, lalu dari amalan tersebut dia bagikan kepada orang-orang lain yang telah dia zalimi selama di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, semoga kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaknya lah kita beristiqamah menjaga lisan kita, menjaga tangan kita supaya kita tidak menzalimi kepada manusia. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah membuka pintu taubat bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.